Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari review jurnal kami. Untuk jurnal pertama akan disampaikan oleh Mbak Dinda. Monggo Mbak Dinda. Perkenalan dulu. Oh ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 beranggotakan Mbak Dinda Trilestari, Mbak Retna Wulandari, sama saya sendiri Ahmad Syabda Diwratama. Untuk jurnal pertama akan disampaikan oleh Mbak Dinda. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jurnal kami yang pertama itu Discussing the Trade Effect of Europe Economic Integration Agreement dari Sophie Suta, Universitas of Leuven, Belgium, dan Jan van Hoek, University of Leuven, Belgium juga. KBC Group, Chief of Economy Research Department, Belgium. Abstraknya, paper ini secara sistematik mempelajari efek perdagangan dan perjanjian integrasi ekonomi yang melibatkan Uni Eropa, menguraikan efek post-X dari perjanjian dengan menganalisis berbagai sumber heterogenitas dan mengendalikan potensi endogenitas dan resistensi multilateral, mengkonfirmasi dampak peningkatan perdagangan umum, tetapi menunjuk pada efek asimetris dan ekspor impor Eropa. Selain itu, perdagangan berbeda di seluruh negara Eropa dan di seluruh perjanjiannya, khususnya kedalaman integrasi dalam masalah alasan ekonomi. Latar belakangnya, selama 2 dekade terakhir, jumlah Economic Integration Agreement atau EIA diberitahukan kepada World Trade Organization atau WTO telah meledak. Ada 4 jenis utama dari perjanjian integritas ekonomi yang diidentifikasi dalam paper ini, yaitu One Way Preferential Trade Agreement atau OPTAS, Two-Way Preferential Trade Agreement atau TYPPS, Free Trade Agreements, dan Custom Union and Common Market. Pada tahun 2016 tercatat 432 per 1 Januari 2017 anggota WTO melakukan setidaknya setelah mendatangani 1 perjanjian perdagangan. Secara khusus, Uni Eropa telah menjadi kekuatan di balik pertumbuhan eksplosif dari EIA yang ditandatangani dan dinegosiasi dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian perdagangan antara Uni Eropa dan seluruh dunia saat ini dicakup oleh EIA dan bagian ini meningkat karena negosiasi yang sedang berlangsung. Di tahun 2013 tidak termasuk perdagangan intra-Uni Eropa, 70% dari semua impor Uni Eropa 27 dan 27% ekspor Uni Eropa berperan aktif dalam IAS internasional. Secara mengejutkan, hanya sedikit yang diketahui tentang dampak aktual keseluruhan dari IAI di perdagangan Eropa. Tujuannya untuk mengisi jarak kesenjangan dalam literatur dengan memberikan dampak yang lengkap dan sistematis dari semua IAI di Uni Eropa yang terbaru
pada ekspor dan impor di Eropa. Untuk menilai dampak perdagangan Uni Eropa sendiri dan menunjukkan efek terciptanya perdagangan yang substansial dari proses bertahap integrasi Eropa. Menilai dampak IAI Uni Eropa pada perdagangan di Uni Eropa itu sendiri. Metodologinya menggunakan studi kuantitatif dengan model gravitasi panel dengan 3 set efek tetap. Model gravitasi ini telah menjadi model yang paling banyak digunakan untuk menganalisis arus perdagangan dalam bentuknya yang paling sederhana. Model gravitasi menyatakan bahwa arus perdagangan antara pasangan negara tergantung secara negatif pada jarak antara kedua negara dan secara positif pada masa masing-masing negara. Data yang digunakan mencakup arus perdagangan bilateral antara 27 negara anggota Uni Eropa dan seluruh dunia, 201 negara dan wilayah, dari tahun 1988 hingga 2013. Hasil penelitian yang pertama terdapat diferensial waktu perjanjian. Perjanjian yang berlanjut memiliki efek pada aliran perdagangan hingga 5 tahun setelah perjanjian mulai berlaku. Pada ketentuan perdagangan perjanjian hanya mulai berlaku selama periode waktu tertentu sekitar 5-10 tahun setelah perjanjian tersebut akan terbentuk paradigma perdagangan yang baru yang perlu disesuaikan di negara-negara Uni Eropa. Yang kedua, dampak dari IAI individu sendiri. IAI individu untuk sebagian besar IAI ditemukan peningkatan arus perdagangan yang didorong oleh perluasan jumlah barang yang diperdagangkan dan bukan hanya peningkatan nilai barang yang diperdagangkan. Yang ketiga, menemukan bahwa motivasi untuk membangun IAI penting. Melihat efek kontemporer, kami menunjukkan bahwa GSP, IBI, TWPTS, dan SAA tidak berpengaruh pada total aliran perdagangan. Sementara AA, IUPTI, dan IUCU meningkatkan arus perdagangan rata-rata sebesar masing-masing 35%, 105%, dan 35%. Dampak dari IAI pada masing-masing negara, kami menemukan bahwa efek dari IAI pada perdagangan secara kualitatif mirip untuk sebagian besar negara. Mereka mengalami penurunan margin intensif mereka, sementara pada saat yang sama mengalami peningkatan margin secara luas. Arah dampak asumsi bahwa IAI memiliki efek simetris pada impor dan ekspor karena sebagian besar IAI memiliki ketentuan yang berbeda untuk ekspor dan impor. Kami berharap untuk menemukan efek yang berbeda pada impor ekstra Uni Eropa, ekspor ekstra Uni Eropa, dan perdagangan intra Uni Eropa. Kesimpulan. Yang pertama, mengkonfirmasi dampak dari terbentuknya IAI, namun ukuran dari dampaknya tergantung pada tingkat integrasi yang tersirat dalam perjanjian. Yang kedua, ditemukan peran penting dari margin perdagangan yang luas. Perdagangan yang didorong oleh IAI melalui peningkatan diferensiasi produk dalam ekspor dan impor. Dampak ini juga dapat terwujud di kemudian hari, terutama untuk ekspor di bawah FTA. IAI adalah alat yang baik untuk meningkatkan diferensiasi produk dan perdagangan internasional. Karena banyak perusahaan perdagangan dihadapkan dengan hambatan signifikan untuk masuk ke pasar baru atau untuk produk baru, dampak dari ini sangat penting dan meningkatkan daya saing internasional dan meningkatkan perdagangan internasional. Selanjutnya nanti dilanjutkan oleh Mas Satya. Saya akan menyampaikan review jurnal saya yang berjudul Economic Integration Agreement and the Survival
biaya non-produksi seperti transportasi, bea cukai, dan biaya terkait lainnya. Penulis memperkirakan efek EIA pada durasi ekspor dengan menggunakan model probit waktu diskrit yang mengontrol heterogenitas yang tidak teramati di antara eksportir. Menyelidiki kasus Turki penting karena beberapa alasan. Pertama, Turki telah mencapai rekor pertumbuhan ekspor yang mencolok sejak munculnya liberalisasi perdagangan pada tahun 1980-an. Volume ekspor tumbuh hampir 15% per tahun dari tahun 98 hingga 2013. Sementara itu, Turki telah mengintensifkan partisipasinya dalam GPN sejak 95 dan secara agresif meningkatkan EIA dengan mitra dagangnya baru-baru ini. Saat ini, Turki sedang merundingkan 13 perjanjian perdagangan lebih lanjut dan merencanakan negosiasi untuk perjanjian perdagangan baru dengan 10 perjanjian negara termasuk AS, Kanada, dan Jepang. Secara keseluruhan, Turki adalah negara yang sangat tepat untuk mempelajari efek EIA yang terkait dengan produksi yang terfragmentasi secara internasional. Tidak hanya peningkatan nyata dalam diversifikasi ekspornya, tetapi juga peningkatan hubungannya dengan GPN dan peningkatan tajam dalam jumlah EIA, terutama Free Trade Agreement. Next. Tujuan menyelidiki bagaimana perjanjian integrasi ekonomi antara Turki dengan mitra dagangnya dan menilai dampak perjanjian integrasi ekonomi secara terpisah. Untuk metodenya sendiri, penelitian ini menggunakan model regresi probit acak. Model regresi probit adalah suatu analisis regresi yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Untuk pendugaan parameter pada model regresi probit digunakan metode maksimum likelihood. Metode maksimum likelihood atau MLE digunakan untuk mengestimasi parameter yang belum diketahui dengan menetapkan asumsi distribusi Bernoulli dan objek pengamatan saling bebas. Fungsi log likelihood sebagai berikut. Untuk hasilnya sendiri, yaitu semua estimasi probit mempertimbangkan 3 variabel untuk menghasilkan dinamika secara memadai terkait dengan implementasi EIA sehubungan dengan dampak yang diberikan. 4 variabel terkait EIA digunakan dalam 3 spesifikasi memperkirakan efek EIA pada durasi ekspor. Dengan cara ini, kami memungkinkan adanya perbedaan waktu efek EIA pada stabilitas hubungan ekspor. Spesifikasi pertama berisi 2 variabel, adanya EIA dan efek EIA. Pertama dimaksudkan untuk mengidentifikasi bahaya perdagangan antar negara dengan kesepakatan yang berbeda dengan antar negara yang tidak pernah menandatangani kesepakatan. Sedangkan yang kedua digunakan untuk menjelaskan efek diferensial dari EIA pada bidang ekspor. Kedua spesifikasi tersebut menunjukkan bahwa estimasi koefisien dampak dimulai setelah EIA memiliki nilai yang signifikan, memiliki efek positif atau tetap netral. Bukti ini mendukung dan memandang bahwa EIA mengurangi stabilitas dampak ekspor yang dimulai setelah perjanjian tersebut diberlakukan. Dengan menggabungkan semua hasil, ditemukan bahwa EIA memiliki efek ganda pada stabilitas hubungan ekspor, meningkatkan kelangsungan hubungan ekspor yang sudah ada dimulai saat kesepakatan terjadi, tetapi mengurangi kelangsungan hubungan ekspor mereka setelah itu. Kesimpulan makalah ini menunjukkan bahwa EIA memiliki efek ganda pada stabilitas hubungan ekspor, meningkatkan kelangsungan hubungan ekspor yang dimilikinya sudah dimulai ketika perjanjian ditegakkan, tetapi mengurangi kelangsungan hubungan ekspor mereka setelahnya. Selain itu, kami menemukan bahwa dampak variabel terkait EIA mungkin berbeda setiap jenis dan produk. Untuk jurnal selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Retna. Baik, yang jurnal selanjutnya yaitu dengan judul The Effect of Free Trade Agreement on Regional Wage in China oleh Tao Song dan Heinrich Cieslik. Next.
Untuk abstraknya, secara empiris, penelitian ini mempelajari mengenai pengaruh perjanjian perdagangan bebas terhadap upah regional di Cina dengan model yang diperpanjang dari model Reading dan Venable pada tahun 2004. Ini mengenai dan data tingkat upah perusahaan manufaktur di Cina pada tahun 2000 hingga 2007. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun perjanjian perdagangan bebas secara umum meningkatkan tingkat upah rata-rata perusahaan, mereka juga berkontribusi pada peningkatan kesenjangan upah di Cina. Peneliti juga menemukan bahwa perjanjian perdagangan bebas dapat memiliki dampak yang berbeda pada upah perusahaan di seluruh Cina. Secara khusus, mereka memiliki efek yang lebih kuat pada tingkat upah rata-rata di wilayah perbatasan darat daripada di wilayah pesisir. Selain itu, meskipun perusahaan di wilayah perbatasan darat mungkin berlokasi lebih dekat dengan negara mitra perjanjian perdagangan bebas, mereka mungkin masih lebih suka menggunakan pengiriman untuk mengangkut barang. Temuan ini memiliki implikasi kebijakan yang penting, khususnya peneliti menyarankan bahwa perjanjian perdagangan bebas dengan negara tetangga Cina harus disertai dengan pengembangan jaringan transportasi darat yang sesuai. Selain itu, rezim kebijakan pajak penghasilan harus dibebankan di seluruh wilayah di Cina. Untuk latar belakangnya sendiri, setelah aksesi ke WTO, ekonomi di Cina semakin berkembang pesat. Selama proses ini, pasar tenaga kerja terutama tingkat upah telah berubah. Saat ini, Cina telah menyediakan produknya ke pasar global dan telah membuka pasarnya ke dunia. Pasar tenaga kerjanya juga terpengaruh. Di bawah kerangka WTO, Cina telah memperdalam integrasi perdagangan dengan negara lain dengan menandatangani beberapa perjanjian perdagangan bebas atau free trade area. Dan dalam penelitian ini mengidentifikasi berbagai efek FTA Cina pada pasar tenaga kerjanya. Secara khusus, peneliti mempelajari pengaruh FTA ini pada tingkat upah di Cina dan selanjutnya pada ketidaksetaraan upah di negara tersebut. Yang pertama, peneliti memperluas model teoritis yang diajukan oleh Reading dan Venable pada tahun 2004 untuk memasukkan kemungkinan efek FTA. Apakah FTA tersebut dapat meningkatkan tingkat upah di daerah perbatasan, dan apakah FTA memiliki efek yang berbeda terhadap upah di berbagai wilayah di Cina di sektor pengekspor. Penelitian ini memiliki implikasi kebijakan yang penting karena dapat berkontribusi pada literatur dengan menemukan jalan bagi Cina untuk meningkatkan tingkat upah di wilayah tengah dan barat negara yang tertinggal. Penelitian ini juga memiliki implikasi penting bagi kebijakan pajak penghasilan. Selanjutnya, untuk tujuannya sendiri, untuk mengetahui bagaimana dampak dari adanya perjanjian perdagangan bebas di Cina terhadap kondisi upah regional. Metodologi yang digunakan yaitu metode analisis kuantitatif dengan regresi linear model estimasi ordinary least square atau OLS sebagai estimasi dasarnya. Kemudian untuk menguji ketahanan yaitu dengan Poisson pseudo maximum likelihood atau PPML. Untuk model regresinya yaitu which sama dengan alpha plus alpha 1 FTA plus alpha 2 DMA plus alpha 3 FMA plus alpha 4 DSA, alpha 5 FSA, alpha 6 TFP plus alpha 7 state plus alpha 8 foreign dan dengan alpha 9 private di mana wage itu merupakan tingkat upah rata-rata tahunan. Untuk FTA yaitu variabel dummy yang sama dengan 1 jika negara tujuan ekspor menetapkan FTA dengan Cina pada tahun tertentu dan 0 sebaliknya. DMA adalah akses pasar domestik, kemudian FMA adalah akses pasar luar negeri, DSA akses pasar pemasok domestik, kemudian FSA adalah akses pemasok asing, kemudian TFP adalah total faktor produksi perusahaan sebagai variabel kontrol utama, dan negara atau state adalah variabel dummy yang sama dengan 1 jika perusahaan itu milik negara dan 0 jika sebaliknya. Kemudian foreign adalah variabel dummy yang sama dengan 1 jika perusahaan tersebut adalah perusahaan asing.
dan 0 begitu sebaliknya. Kemudian private adalah variabel dummy yang sama dengan 1 jika perusahaan yang dimiliki secara pribadi atau 0 jika sebaliknya. Kemudian untuk data yang digunakan yaitu dalam penelitian ini menggunakan kombinasi data tingkat perusahaan yang diperoleh dari ASIF dan ekspor-impor dari CCTS dengan periode tahun 2000 sampai 2007. ASIF itu survei perusahaan industri tahunan. Untuk CCTC yaitu statistik perdagangan bea cukai Cina. Selanjutnya, hasil penelitian yang pertama yaitu hubungan FTA dan upah daerah perbatasan. Hasil menunjukkan bahwa hubungan antara FTA dengan negara tetangga yang berbatasan darat dan tingkat upah perusahaan yang berada di wilayah perbatasan adalah positif. Kemudian yang kedua, FTA, wilayah perbatasan dan transportasi. Hasil menunjukkan bahwa transportasi kapal menurunkan pengaruh FTA terhadap tingkat upah perusahaan di provinsi tetangga. Dapat disimpulkan bahwa meskipun perusahaan lebih dekat dengan negara mitra dagang FTA, mereka mungkin lebih suka menggunakan kapal untuk mengangkut barang. Oleh karena itu, tingkat upah di negara tetangga mungkin tidak meningkat setelah pelaksanaan FTA. Perusahaan yang berlokasi di wilayah perbatasan laut lebih memilih untuk menggunakan kapal dalam perdagangan internasional daripada transportasi kereta api. Kemudian untuk uji ketahanan upah daerah, FTA dapat meningkatkan ketidaksetaraan upah di Cina setelah mengendalikan serangkaian variabel lain. Ini menyiratkan bahwa FTA mungkin memiliki efek yang berbeda pada upah regional di Cina. Next. Untuk kesimpulan, FTA adalah alat penting untuk meningkatkan tingkat upah rata-rata perusahaan di Cina. Namun, pada saat yang sama, FTA juga mempengaruhi wilayah geografi secara berbeda dan meningkatkan ketimpangan upah di negara tersebut. Oleh karena itu, salah satu kontribusi utama dari studi ini adalah untuk membedakan efek FTA terhadap tingkat upah menurut lokasi perusahaan di Cina. Temuan ini sejalan dengan temuan umum bahwa FTA Cina dikaitkan dengan ketimpangan upah yang lebih tinggi. Secara khusus, kami menemukan bahwa FTA memiliki pengaruh yang lebih kuat pada tingkat upah rata-rata di wilayah perbatasan darat daripada di wilayah pesisir. Kami juga menemukan bahwa perusahaan di wilayah perbatasan darat masih lebih suka menggunakan pengiriman transportasi laut daripada transportasi darat untuk perdagangan mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan jaringan transportasi yang baik yang menghubungkan mereka dengan negara mitra FTA. Sekian presentasi dari kami. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan. Tidak ada kayaknya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin karena durasi waktu ya. Cukup sekian aja ya teman-teman ya. Terima kasih atas waktunya sudah ikut memantau jalannya presentasi kami. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke. Sama-sama.